semuanya. Selamat malam Romo Eki, selamat malam teman-teman semua, khususnya Dokter Nungki Nah, yang jadi presenter pada hari ini ya. Sudah ditunggu-tunggu karena hari ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Maksudnya terakhir untuk kelas buku hidup. Ya, semoga nanti kita masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya ini. Ini adalah pertemuan yang terakhir ya, akan membahas bab sampai ke bab 40. Kita sudah sebelumnya membahas mengenai bab-bab yang awal. Dan pengetahuan kita tentang Santa Teresa ya, semoga bisa bertambah. Semoga Santa Teresa dapat menjadi guru bagi kita semua. Monggo Dokter Nungki untuk menyampaikan presentasi tentang buku hidup. ya, ini apa? Kemarin lupa bab 37 terlewat ya. Jadi di bab 37 ini Santa Teresia eh, bercerita tentang anugerah-anugerah Tuhan eh, dan apa istilahnya eh, pribadi Tuhan yang ditampakkan atau diterima oleh Santa Teresa. Di bab awal-awal Santa Teresa menceritakan bahwa anugerah Tuhan itu mempunyai tingkat sukacita yang berbeda-beda. Jadi, eh Tante Teresa merasa kalau satu saat dia mendapat anugerah ini, kemudian anugerah yang kedua itu rasanya berbeda. Kemudian Santa Teresa juga melihat di surga itu ada perbedaan sukacita di antara orang-orang di surga. Mungkin istilahnya ada sukacita level 1, level 2 sampai level 3 gitu ya. Jadi kok jadi kayak sebelah ya. Nah, ini eh, Tante Teresa ini sangat apa ya, sangat eh, eh, dia sangat bersyukur ketika mengalami sukacita yang sangat tinggi, sehingga dia tidak mau untuk kembali ke sukacita yang levelnya lebih rendah. Jadi kalau ditawari, Santa Teresa ini akan memilih menanggung segala cobaan di dunia sampai akhir dunia untuk memperoleh level sukacita yang tinggi itu tadi, atau memperoleh kemuliaan yang lebih tinggi. Di sini bukan berarti kalau Santa Teresa ini tidak bersyukur diberi anugerah dengan level sukacita yang seberapapun, karena seandainya ditempatkan di surga yang paling rendah pun, Santa Teresa ini sudah sangat bersyukur karena dia merasa bahwa karena kesalahan-kesalahannya ini dia sebaiknya itu layak ditempatkan di neraka. Tapi Tuhan sudah memberi anugerah. Tetapi di sini Santa Teresa tetap tidak ingin dia itu melewatkan sukacita yang diberikan oleh Tuhan lebih tinggi itu karena kesalahannya dia. Itu yang di awal-awal ya. Kemudian eh, Santa Teresa di sini juga diberikan penangkapan saya, mungkin nanti dari teman-teman atau Romo Aki akan bisa memberi perspektif yang lain. Santa Teresa itu mendapat penglihatan tentang Kristus yang memberikan kesan sangat mendalam. Ketika Santa Teresa sudah bertemu dengan Kristus ini, eh, bagi Santa Teresa tidak ada yang lebih mengagumkan dibandingkan Kristus. Di dunia ini tidak ada apapun yang lebih mengagumkan daripada Kristus. Jadi kalau apa kemarin kalau eh, sudut pandangnya Lisa mungkin Keanu Reeves itu lewat gitu ya. Romo Eki lewat. Jadi Kristus itu tidak ada bandingannya. Nah, sempat Bapak pengakuan Santa Teresa ini kan sangat menghormati Bapak-Bapak pengakuannya ya. Karena bagi Santa Teresa, Bapak-Bapak pengakuannya ini adalah eh, pengganti Tuhan, istilahnya perpanjangan tangan Tuhan. Dan Santa Teresa seperti lekat gitu dengan bapak-bapak pengakuannya. Nah, di awal-awal bapak-bapak pengakuannya ini takut kalau Santa Teresa itu jatuh cinta atau lekat dengan mereka. Tapi setelah bergaul lebih lama dengan Santa Teresa, bapak-bapak pengakuannya ini menyadari bahwa bagi Santa Teresa tidak ada yang lebih daripada Kristus sendiri. Nah, Santa Teresa ini sangat bersyukur akan kemanusiaan Tuhan, eh, Tuhan yang Tuhan yang pernah menjadi manusia, karena Tuhan tuh bisa memahami kelemahan kita, di mana kita sering jatuh dalam dosa.
Dan Santa Teresa senang sekali karena dia merasa bisa berbicara setiap saat dengan Tuhan. Bagi Santa Teresa, Tuhan yang menguasai semesta ini sangat berbeda dengan penguasa-penguasa di bumi. Kalau penguasa-penguasa di bumi itu kan protokoler ya, jadi tidak bisa setiap saat bertemu. Kemudian kalau misalnya ada orang yang kesusahan dan ingin mengadu, dia tidak bisa langsung bertemu, tetapi harus berbelit-belit birokrasinya. Misal kayak kita mau ketemu presiden gitu ya. Kemudian di hadapan Tuhan ini Santa Teresa bisa jujur. Jadi dia tidak perlu untuk menjilat penguasa. Kalau di penguasa-penguasa di dunia itu biasanya perlu untuk dipuji, perlu untuk dijilat gitu. Eh, dan kadang-kadang kita takut untuk mengatakan yang sebenarnya karena kalau kita mengatakan yang sebenarnya bisa saja kita dihukum oleh penguasa di dunia ini. Jadi Tuhan itu adalah penguasa yang sangat berbeda dengan penguasa-penguasa di bumi ini. Dan Tuhan itu sebagai penguasa tidak memerlukan saksi atau istilahnya dari orang lain. Jadi seandainya kita langsung melihat Tuhan itu, keagungan pribadi Tuhan langsung terpancar dan terlihat oleh semua orang. Jadi sedangkan di sini Santa Teresa menganalogikan dengan kalau penguasa itu kalau kita ketemu di jalan berpakaian compang-camping, kita tidak akan tahu kalau dia itu raja atau dia itu presiden. Dia perlu bukti untuk mengatakan bahwa dia itu presiden dengan membawa pengawal, membawa apa, prajurit, membawa iring-iringan. Tapi Tuhan itu tidak memerlukan itu semua karena keagungannya itu langsung terpancar dan dapat dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Santa Teresa di sini tidak meragukan bahwa ini adalah penglihatan dari Tuhan, karena dia merasa saat melalui penglihatan-penglihatan ini jiwanya berada dalam terang. Nah, untuk mengarah pada Tuhan ini, jiwa tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, eh, jangan kecewa kalau kita mungkin belum belum bisa merasakan kehadirat hadirat Tuhan ya, karena ini semua tuh tidak bisa dari usaha kita, tapi dari kerahiman Tuhanlah yang membuat kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan hadirat Tuhan itu. Hanya karena kerahiman Tuhan, api cinta kepada Tuhan bisa menyala-nyala. Tante Teresa bercerita bahwa di sini dalam beberapa saat itu dia pernah merasakan kekosongan budi. Dia tidak bisa mengingat anugerah-anugerah Tuhan yang sudah diterimanya selama ini. Tetap dia tidak berpikiran jahat, tapi dia tidak bisa mengingat pada anugerah-anugerah yang sedemikian agung dan dia sangat get into gitu ketika mendapat anugerah itu. Dia seperti merasa, di sini Santa Teresa suka karena dengan merasakan seperti ini, itu Santa Teresa menyadari bahwa manusia itu lemah, bahwa Santa Teresa itu lemah dan eh, anugerah-anugerah itu hanya bisa didapat dengan kerahiman Tuhan. Di sini Santa Teresa mengibaratkan seperti jiwa itu mengumpulkan kayu-kayu dan mencoba membakar api cinta pada Tuhan, tetapi api cintanya itu tidak menyala. Tapi hanya karena kebesaran Tuhan, Santa Teresa masih tetap bisa melihat bahwa walaupun tidak ada api, tapi asap itu tetap ada. Santa Teresa merasa bahwa mungkin Tuhan membuat eh, Santa Teresa tidak selalu teringat pada Tuhan, supaya dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini yang lebih berpahala. Jadi tidak terlalu larut dalam kecintaannya pada Tuhan, sehingga dia tidak melakukan pekerjaan atau tugas berutusannya di bumi ini. Saat Tuhan berkarya ini, Santa Teresa bisa menyadari dan mengingat kelemahan jiwanya. Tapi Santa Teresa ini juga setelah mengalami apa? Setelah melalui masa kekosongannya ini, dia berani mengeluh pada Tuhan karena kecintaannya. Dia mengatakan sebetulnya itu tidak layak kalau eh, dia mengeluh pada Tuhan yang Raja semesta alam, tapi cinta itu gila sehingga dia bisa berani mengeluh pada Tuhan dan mengatakan betapa teganya Tuhan itu bersembunyi dari Santa Teresa yang begitu mencintainya. Bagaimana seandainya Santa Teresa bisa bersembunyi dari Tuhan yang mencintainya, bagaimana perasaan Tuhan? Nah, Santa Teresa mengeluh seperti itu pada Tuhan.
Walaupun Santa Teresa juga merasa bahwa Tuhan itu sudah begitu murah hati, eh, tidak membiarkan Santa Teresa itu di neraka di tempat yang semestinya, tapi sudah direngkuh. Tapi Santa Teresa merasa kok eh, dia yang sangat dicintai, Tuhan mencintai Santa Teresa, kemudian Santa Teresa membalas cintanya, tapi kadang-kadang kok Tuhan seperti bersembunyi sehingga meninggalkan Santa Teresa sendiri. Nah, di sini Santa Teresa juga mengaku tidak takut mengeluh pada Tuhan, tidak seperti kita yang tidak akan berani protes pada penguasa-penguasa di dunia ini. Tapi Santa Teresa juga menyadari bahwa eh, Santa Teresa dan orang-orang kudus lain yang diberi tugas perutusan khusus di dunia ini harus mempelajari cara hidup di dunia ini supaya dapat bertahan hidup dan berkarya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Santa Teresa merasa bahwa biara itu seharusnya menjadi sekolah untuk orang-orang yang ingin menjadi dayang-dayang di surga, bukan hanya sekolah etiket-etiket tentang eh, norma-norma atau sopan santun di dunia ini. Nah, Santa Teresa sampai sedih dan sangat prihatin dengan orang-orang rohani yang harus tinggal di dunia ini untuk menjalani tugas perutusannya dan harus mempelajari peraturan-peraturan dunia ini. Bagi Santa Teresa itu merupakan salib yang sangat mengerikan. Untuk bab 38 ini, Santa Teresa bercerita tentang eh, penglihatan-penglihatan dan hal-hal yang diungkapkan oleh Tuhan lebih lanjut. Di awal-awal cerita, Santa Teresa bercerita bahwa saat dia melihat hal surgawi ini, Santa Teresa sebetulnya berada dalam keadaan sakit, sehingga dia tidak bisa melakukan doa mental, tetapi dia melakukan doa vokal. Dan ternyata anugerah Tuhan ini pun terjadi saat Santa Teresa hanya melakukan doa vokal. Di sini Santa Teresa eh, melihat surga, kemudian melihat kedua orang tuanya, dan melihat orang-orang yang menurut Santa Teresa sangat baik ketika berada di bumi. Nah, Santa Teresa pada awalnya malu mengakui penglihatannya ini pada bapak pengakuannya karena takut nanti apa siapa sih kamu kok kayak santo aja gitu, saya diberi penglihatan yang luar biasa. Tapi akhirnya Santa Teresa mengaku pada bapak pengakuannya, dan bapak pengakuannya ini sangat menghiburnya dengan mengatakan bahwa itu memang berasal dari Tuhan. Kemudian, nah ini yang saya kurang begitu jelas ya. Santa Teresa mengatakan bahwa Tuhan memberi pengertian atau penampakan sebagai cahaya yang tidak ada bandingnya. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar cahaya atau metafora dari Tuhan yang diterima oleh Santa Teresa. Jadi nanti mungkin Romo Eki bisa menjelaskan lebih lanjut. Bagi Santa Teresa, Tuhan itu seperti cahaya yang tidak ada bandingannya, yang tidak bisa digambarkan. Kalau dibandingkan matahari, itu matahari jadi sangat tidak bersinar gitu ya. Tidak bisa digambarkan selain bahwa jiwa merasa sangat bahagia. Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan ini membuat Santa Teresa merasa apapun yang ada di dunia ini tidak ada artinya lagi. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini yang diperjuangkan, yang kita ini adalah hal-hal sepele yang tidak ada artinya. Di sini juga saya agak kurang jelas karena saya membacanya bahasa Inggris ya. Eh, Santa Teresa pada saat sedih itu ditampaki oleh Bunda Maria yang menunjukkan permata-permata. Nah, kemudian Santa Teresa menertawakan pada orang-orang dunia yang mengejar hal-hal duniawi, tidak melihat bahwa hal-hal yang disiapkan untuk Tuhan itu sangat besar. Kemudian Tuhan juga menginginkan Santa Teresa untuk mengingatkan orang-orang yang melawan Tuhan bahwa orang-orang yang melawan Tuhan itu akan mendapatkan kebinasaan. Sehingga Tuhan berkata supaya Santa Teresa mengingatkan orang-orang yang masih melawan Tuhan, termasuk kita, saya maksudnya. Tetapi Santa Teresa merasa bahwa
akan sia-sia bila Santa Teresa ini mengingatkan orang-orang yang tidak melihat keagungan Tuhan, selain bahwa Tuhan sendiri yang memberi terang pada mereka. Santa Teresa merasa bahwa kalau orang-orang itu mendengar dari Santa Teresa, orang-orang itu pasti akan, ah siapa sih Santa, eh, Santa Teresa kok ngomong seperti itu. Jadi menurut Santa Teresa, Tuhan sendirilah yang bisa memberi terang pada mereka dan yang akan membawa mereka kembali pada Tuhan. Nah, apa dengan melihat penglihatan-penglihatan ini, melihat yang diungkapkan pada Tuhan, Santa Teresa ini ingin selalu berada dalam kondisi seperti ini. Kondisi selalu teringat pada Tuhan, terpusat pada Tuhan, dan tidak mau kembali kepada terikat terhadap hal-hal duniawi yang bagi Santa Teresa setelah istilahnya apa ya, bergaul dekat dengan Tuhan itu menjadi hal yang konyol. Eh, saat Tuhan menunjukkan anugerah-anugerahnya ini, Santa Teresa merasa jiwanya itu eh, sangat kuat sehingga tidak bisa dijelaskan, khususnya untuk orang-orang yang belum pernah merasakan kuatnya hubungan ini dengan Tuhan. Tapi ini adalah eh, anugerah Tuhan, jadi tanpa usaha kita sama sekali. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa supaya bisa mendapatkan anugerah begitu, get in Tuhan begitu dekat, selain dari anugerah Tuhan saja. Nah, dahulu Santa Teresa ini takut akan kematian. Tapi sekarang Santa Teresa merasa bahwa kematian itu adalah suatu anugerah ketika jiwa itu bisa bebas dari penjara tubuh dan bersatu dengan Tuhan. Nah, mungkin di sini dikatakan raptur. Raptur itu eh, Tuhan membawa jiwa mengungkapkan hal-hal yang indah, seperti jiwanya diangkat dan kemudian mengungkapkan hal-hal yang indah. Dan saat jiwa ini diangkat, itu kalau tidak salah Santa Teresa mengatakan ada rasa sakit yang luar biasa. Tapi rasa sakit ini bisa diabaikan atau eh, lunaslah terbayar dengan melihat hal-hal indah yang diungkapkan oleh Tuhan saat raptur. Tapi Santa Teresa juga mengatakan bahwa kematian orang-orang yang mencintai Tuhan dan membenci duniawi itu akan lebih nyaman saat jiwa terangkat dari tubuh. Dari pengungkapan, dari hal-hal yang diungkapkan Tuhan pada Santa Teresa ini jadi merasa bahwa sebenarnya kita itu adalah makhluk-makhluk surga dan di bumi kita hanyalah sebagai peziarah. Nah, ini membuat Santa Teresa lebih mudah merefleksikan yang di surga untuk di bumi. Mungkin ini seperti doa Bapa kami ya, di atas surga seperti di atas bumi seperti dalam surga. Jadi mungkin Santa Teresa apa eh, Santa Teresa ingin membawa surga ke bumi ya, karena dia tahu bahwa kita itu asalnya adalah dari surga dan di sini kita hanyalah peziarah. Dan ini sangat membantu Santa Teresa untuk hidup di dunia ini, karena dia juga melihat bahwa ada jiwa-jiwa yang berkumpul di surga ketika sudah selesai berziarah di bumi, dan jiwa-jiwa yang berkumpul di surga ini adalah orang-orang di mana Santa Teresa dulu saat mereka di bumi itu merasa nyaman bersama mereka. Di sana, di surga itu, Santa Teresa merasa bahwa jiwa-jiwa di sana itu ya yang betul-betul hidup. Sedangkan di dunia ini adalah jiwa-jiwa yang mati dan mati mungkin Allah kerinduan ke akan Tuhan. Santa Teresa sangat mendambakan apa yang ia lihat melalui mata batinnya, sehingga apa yang dilihatnya dengan mata jasmaninya itu seperti mimpi dan tidak ada artinya. Sehingga hal itu sangat menyiksanya. Jadi Santa Teresa tuh males lah ketemu orang, ngobrol dengan orang hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi Tuhan membantu Santa Teresa mangku salib itu dan membuat Santa Teresa ini kadang-kadang lupa terhadap kerinduannya yang sangat besar terhadap Tuhan dan penyatuannya dengan Tuhan. Santa Teresa terkadang takut kehilangan anugerah itu. Jadi takut kehilangan rasa rindu, rasa bersatu dengan Tuhan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang memberikan anugerah itu tentu tidak akan membuatnya kehilangan hal itu. Tuhan yang membebaskannya dari dosa
tidak akan membiarkan dia tersesat. Ini mungkin sama seperti yang di bab 33 kemarin ya. Saat pesta Pentakosta, Santa Teresa menyadari bahwa atas kebaikan Tuhan itu Roh Kudus selalu bersamanya. Jadi saat pesta Pentakosta, Santa Teresa seperti melihat burung merpati yang sayapnya sangat berbeda dengan burung merpati di dunia ini. Sehingga itu eh, Santa Teresa menyadari bahwa itu adalah Roh Kudus. Nah, bila sebelumnya Santa Teresa selalu merasa kekurangan, sekarang saat dia menyadari ada apa Roh Kudus bersamanya, dia selalu merasa berkelimpahan. Eh, Santa Teresa merasa dianugerahkan hal yang sangat luar biasa karena Tuhan itu menyelamatkannya dari neraka, dari tempat yang seharusnya ia berada karena dosa-dosanya. Nah, saat menyadari kehadiran Roh Kudus, saat dia menyadari kebaikan Tuhan yang luar biasa, saat Santa Teresa merasa berkelimpahan, ini muncul yang disebut Santa Teresa itu impuls yang sangat kuat yang membuat jiwanya ingin meninggalkan raganya. Karena Santa Teresa merasa bahwa dirinya, jiwanya itu di bumi ini tidak pas dimanapun. Dia merasa tempatnya itu tidak di bumi. Nah, di saat seperti itu Santa Teresa merasa sangat lemah, jadi tubuhnya seperti tidak bertenaga. Nah, tapi ketika melihat merpati dengan sayap yang bercahaya itu, ketakutannya hilang berganti kebahagiaan dan jiwa yang raptur. Selama perayaan Pentakosta ini, Santa Teresa seperti tertegun, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tidak mendengar, tidak melihat, ataupun tidak bisa bicara, tetapi hanya merasakan kedamaian di dalam jiwanya. Dan sejak saat itu Santa Teresa merasa semakin mencintai Tuhan dan semakin mendapat banyak penglihatan. Nah, Santa Teresa juga melihat merpati yang sama di atas kepala seorang pastor Dominikan, eh, yang Santa Teresa tahu bahwa hidupnya sangat baik, dan saat merpati itu melebar, itu Santa Teresa merasa bahwa itu ada pertanda bahwa ada satu jiwa yang tertarik pada Tuhan eh, karena berkat pastor ini. Santa Teresa juga melihat Bunda Maria menyelubungkan mantelnya pada seorang pastor Dominikan dan Bunda Maria mengatakan bahwa dia akan melindungi pastor ini dari dosa-dosa duniawi. Nah, hidup pastor ini memang sangat kudus dan meninggal dengan bahagia. Eh, Dia mengatakan bahwa didampingi Santo Thomas dan pastor ini juga kerap mengalami raptur. Dia bercerita pada Santa Teresa bahkan saat tidak dalam doa mental. Jadi saat doa vokal itu sering sekali mengalami raptur yang tidak terhitung banyaknya. Eh, Santa Teresa juga mendapat penglihatan tentang rektor Society of Jesus itu SJ namanya, yang banyak menderita karena banyak dipersekusi, kemudian mungkin dibully dengan keputusan-keputusannya. Tapi Yesus mengatakan pada Santa Teresa untuk menghibur rektor tersebut bahwa supaya rektor itu ingat bahwa Kristus juga telah berkorban untuk manusia, dan rektor itu harap menyiapkan diri untuk menderita dan berkorban seperti Kristus demi tercapai apa tugas-tugas perutusannya yang diberikan oleh Tuhan. Dan mendengar ini sang rektor sangat terhibur dan setelahnya segala sesuatu berjalan seperti yang dikatakan Tuhan pada Santa Teresa. Eh, suatu saat suatu saat Tuhan itu membuat Santa Teresa itu mengingat dosa-dosanya dan merasa sangat tidak pantas mendapatkan anugerah-anugerah ilahi. Nah, bila Santa Teresa melakukan kesalahan tetapi Tuhan juga menunjukkan pengertiannya ketika Santa Teresa ini melakukan kesalahan-kesalahannya. Sehingga ketika Santa Teresa ditegur oleh bapak pengakuannya, mungkin saat pengakuan dosa dan mengakukan kesalahan-kesalahannya, Santa Teresa ini mendapat penghiburan sejati dalam penghiburan dan teguran yang sejati dalam doa-doa kepada Tuhan. Karena Tuhan selain eh, menunjukkan dosa-dosanya juga menunjukkan pengertiannya pada dosa-dosa yang dilakukan oleh Santa Teresa.
Eh, nah, suatu saat Santa Teresa ini menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi Santa Teresa merasa jiwanya terangkat dan melihat manusia yang sangat suci dan mulia dan berasal dari dada Allah Bapa. Mungkin ini adalah Yesus Kristus yang sungguh Allah, sungguh manusia ya. Santa Teresa tidak bisa menerangkan, tetapi eh, dia hanya merasa saat jiwanya terangkat itu, dia merasakan kesatuan dengan keberadaan yang ilahi, dengan yang manusia, tetapi juga berasal dari dada Allah Bapa, tapi mengalami kesatuan dengan Santa Teresa ini saat jiwanya terangkat. Nah, perasaan kagum ini tidak bisa hilang sampai berhari-hari. Santa Teresa merasakan kehadiran Allah Putra. Penglihatan itu sangat membekas sehingga tidak bisa hilang dan sangat memberikan penghiburan. Saya tidak tahu mungkin ini penglihatan yang diceritakan di bab 37 mungkin ya. Penglihatan Allah Putra ini menurut Santa Teresa memurnikan jiwa dengan cara yang tidak biasa. Setelah seperti ini, Santa Teresa merasa bahwa ada nyala api yang membakar habis keinginan-keinginan duniawinya. Jadi sehingga segala sesuatu dunia ini tidak ada yang bisa dibandingkan. Mungkin ini menjelaskan yang bab 37 tadi. Santa Teresa menjadi kehilangan minat dan menyadari kesia-siaan dan kehormatan duniawi. Ketakutan yang besar pada jiwa adalah ketika ia berani atau melihat ada yang berani menentang kemuliaan yang sangat besar ini. Jadi eh, melihat orang-orang yang menentang dan menentang Tuhan itu Santa Teresa sangat ketakutan karena eh, kok dia berani ya menentang kemuliaan yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Perlihatan ini sangat berefek, sangat berguna bagi Santa Teresa saat menerima komuni dan mengingat pada Allah Putra. Jadi dengan kesatuannya dengan Allah Putra di penglihatan sebelumnya, dia Santa Teresa bisa lebih merasakan kehadiran Tuhan dalam hosti yang diberkati ini. Santa Teresa dikatakan merinding dan merasa pengalaman ini melenyapkan dirinya. Jadi ketika bersatu dengan Tuhan, yang ada kesatuan itu, jiwanya menjadi lenyap, keakuannya menjadi lenyap. Santa Teresa merasa sangat tidak pantas bersatu dengan Tuhan dan sangat heran karena Tuhan mau merendahkan dirinya sehingga mau bersatu dan kita bisa merasakan kesatuan dengannya. Tapi Tuhan ini juga dengan kebijaksanaannya itu mampu mengukur kelemahan kita, sehingga keagungannya ini tidak membuat kita takut atau tidak membuat jiwa kita itu hancur. Nah, ini saya jadi ingat kalau saya membaca novel tentang dewa-dewi Yunani ya, mitos Yunani itu di sana dikatakan bahwa ketika dewa kan kalau di Yunani itu dewa-dewa itu ini kan cerita ya. Dewa-dewa itu kadang-kadang mewujud seperti manusia gitu ya. Nah, kalau saat dewa itu mewujud kedewaannya, itu yang manusia itu harus menutup mata. Karena kalau tidak dia akan hancur. Nah, mungkin itu uh, analoginya mungkin seperti itu ya. Jadi kita itu sebetulnya kalau Tuhan itu menunjukkan kemuliaannya yang full, itu kita akan hancur ketika bersatu, ketika menghadapnya itu kita akan hancur. Nah, di sini Santa Teresa ini menganalogikan dengan cerita seorang petani miskin yang menemukan harta yang sangat banyak sehingga melampaui kapasitas pikirnya. Sehingga dia itu kewalahan dan tidak tahu harus berbuat apa dengan harta yang sangat banyak ini. Nah, kemudian saking kewalahannya ini dia menimbulkan kesedihan dan akhirnya berakhir dengan kematian sang petani. Nah, seandainya harta itu diperolehnya sedikit-sedikit, tentu ia tidak akan kewalahan dan akan dapat membuat hidupnya menjadi lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat bijaksana sehingga Dia itu hanya memberikan kita kemuliaan sedikit-sedikit. Jadi mungkin eh, tingkat yang diberikan itu tiap orang berbeda-beda karena itu ya. Mungkin saya kalau diberikan kemuliaan seperti itu nanti saya akan jadi edan malahan gitu ya. Jadi sedikit-sedikit gitu ya. Jadi sesuai dengan kapasitasnya.
Nah, ya ini ketika Santa Teresa memegang Tuhan yang tersembunyi dalam hosti, Santa Teresa tidak habis pikir bagaimana Tuhan memberikan keberanian untuk di diri Santa Teresa untuk menerima diri Tuhan yang begitu agung, sekaligus tidak berteriak mengungkapkan keagungan Tuhan eh, pada Santa Teresa. Jadi Santa Teresa tidak habis pikir bagaimana dia bisa menerima Tuhan yang begitu agung dalam bentuk hosti dengan sampai tidak berteriak bahwa ini tuh sangat agung gitu. Hal ini tuh justru menimbulkan kesedihan dan penderitaan pada jiwa karena eh, menimbulkan seperti penyesalan kenapa dia tidak melayani Tuhan dengan lebih baik. Tuhan yang sudah begitu baik, tapi kita sama sekali tidak imbang dalam em, membalas kebaikannya. Nah, tapi pada suatu saat, ini mungkin penting buat kita ya. Santa Teresa ini melihat ada dua setan yang melingkarkan tanduknya di leher pastor yang sedang mengkonsekrasi hosti. Dan tapi Tuhan tetap hadir dalam hosti itu. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu rela meletakkan dirinya di tangan musuhnya supaya bisa hadir dan bersatu dengan kita. Tadinya Santa Teresa bingung apakah ini adalah penglihatan dari setan supaya Santa Teresa jadi seperti fitnah pada pastor itu bahwa pastor itu adalah tidak bukan orang baik tapi itu dari setan itu. Tapi Tuhan mengatakan pada Santa Teresa bahwa Tuhan mengizinkan Santa Teresa melihat hal ini supaya Santa Teresa dan kita itu menyadari kekuatan dari kata-kata konsekrasi. Jadi seburuk apapun Romo, mungkin tidak pas atau masih kurang suci gitu ya. Itu apapun bila dia mengkonsekrasi, Tuhan pasti hadir karena cintanya pada manusia. Mungkin yang sering kita dengar ya bahwa ke gereja jangan karena romonya gitu ya kemarin ya. Nah, di lain-lain kesempatan di apa setelah selanjutnya Santa Teresa itu juga melihat kematian pada ada seorang yang meninggal dan Santa Teresa tahu bahwa eh, dia kurang benar dalam hidup, itu dia melihat bahwa jiwa orang yang berdosa ini saat meninggal itu ditarik-tarik dan disiksa oleh iblis. Nah, ini sangat menakutkan buat Santa Teresa. Jadi itu sangat menakutkan. Santa Teresa juga berpikir ini jangan-jangan dari setan gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dan Santa Teresa juga berpikir bahwa penglihatan itu sangatlah berguna buat orang-orang yang masih tersesat atau masih eh, kurang baik ya karena jadi oh ternyata memang mengerikan sekali. Tapi di samping itu Santa Teresa juga beberapa kali mendapat penglihatan dan perasaan eh, orang-orang baik seperti Pater dari Alcantara, kemudian ada pastor lagi itu yang meninggal itu langsung masuk ke surga. Gitu ya. Eh, tapi ada juga beberapa orang yang masuk api pencucian dulu, kemudian dan Santa Teresa sangat prihatin, kemudian dia berdoa dan akhirnya orang-orang itu bisa masuk ke surga, bisa terangkat dari api pencucian. Jadi menunjukkan bahwa doa-doa kita itu berarti dan berguna bagi orang-orang yang di api pencucian, khususnya doa orang-orang baik seperti Santa Teresa ya, orang-orang suci. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari bab 37 dan bab 38. Itu mungkin untuk yang bab 38. Kemudian bab 39 ini saya eh, menyimpulkan bahwa ini adalah tentang doa dan anugerah-anugerah. Jadi di bab 39 ini diceritakan bahwa Tuhan selalu mengabulkan doa-doa Santa Teresa untuk orang lain. Doa-doa Santa Teresa ini ditujukan untuk orang lain baik bagi penderitaan jasmani, jadi untuk orang sakit maupun ketika Santa Teresa melihat relasinya atau temannya itu dalam apa ya kebutuhan untuk didoakan secara rohani. Jadi mungkin sedang sedikit menyeleweng dari jalan yang benar. Santa Teresa juga merasa bahwa ya apa yang ia doakan itu adalah yang Tuhan ingin ia doakan. Jadi
ada masa ketika dia itu nggak pengen mendoakan orang itu, tapi kok rasanya eh, dia berdoa untuk orang itu. Jadi itu dikehendaki Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki Santa Teresa berdoa untuk orang itu. Santa Teresa juga menyadari bahwa segala sesuatu itu merupakan anugerah Tuhan, dan kita tidak bisa mengukur anugerah Tuhan itu berdasarkan usaha kita. Misalnya, kita sudah jadi Santa Teresa sudah jadi biarawati lama, sudah berdoa sekian lama, sudah mengabdikan sekian lama, kok tidak diberikan anugerah yang istimewa, tapi itu tidak bisa diukur dan penilaian itu diserahkan Santa Teresa pada Tuhan karena Tuhan memberi kepada orang yang dikehendakinya dan kepada orang yang hatinya lebih siap. Yang mungkin sebagai orang apa awam itu tidak melihat kalau orang itu di mata Tuhan lebih siap daripada kita. Nah, ini mungkin saya kasih background warna lain karena mengingatkan pada Lisa yang selalu merasa tersesat. Jadi di bab 39 itu diterangkan bahwa Tuhan yang memberi mereka sekian banyak anugerah tidak akan membiarkan mereka jatuh dari cadas yang curam. Juga dikatakan, eh, Tuhan berkata pada Santa Teresa, supaya aku periksa satu hal dalam diriku, apakah aku sudah sepenuhnya berserah pada dia atau tidak. Bahwa bila ya, aku tidak boleh mengira membiarkan aku sesat. Jadi eh, kita yang percaya pada Tuhan itu kita juga harus percaya bahwa dia tidak akan membiarkan kita tersesat. Jadi kalau kita hilang tuh pasti akan dicari gitu ya. Mencari domba yang hilang. Seperti ada dulu ya, Romo juga yang bilang tuh, ini saya kalau apa? Kalau kita tersesat maka Roh Kudus akan menuntun kita kembali. Kemudian Santa Sira berpendapat tidak pantas kita menghitung-hitung banyak dan lamanya doa dan pantas mendapat sukacita rohani. Karena eh, Tuhan tuh menjaga kita dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji saja itu sudah sangat cukup. Karena kalau tidak dijaga pasti perbuatan-perbuatan kita itu sudah eh, tidak jelas. Di sini mungkin saya berefleksi juga, menurut saya sih perbuatan baik, perbuatan maaf, dan lain sebagainya itu juga anugerah dari Tuhan. Ah, Mungkin ini agak menyimpang ya, kalau dari refleksi itu, eh, kan kita disuruh memaafkan, misalnya seperti itu ya. Tapi saya itu sendiri merasa bahwa maaf dari kita itu sebetulnya anugerah dari Tuhan. Kalau kita tidak dibantu oleh Tuhan untuk berkemampuan memaafkan orang lain itu kita tidak akan mampu memaafkan orang lain. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita itu adalah anugerah dari Tuhan karena Tuhan yang menjaga kita. Nah, penilaian adalah hak Tuhan karena apa yang kita perbuat itu tidak ada artinya dibandingkan setetes saja darah yang dicurahkan Tuhan bagi kita. Penilaian adalah hak dan kebaikan Tuhan seperti tercermin dalam perumpamaan Tuhan membayar pekerja yang datang terakhir sama dengan pekerja yang datang terdahulu. Kemudian Santa Teresa di bab 39 ini juga mendapat penglihatan seolah-olah diserang oleh banyak orang dari segala penjuru. Jadi diceritakan bahwa dalam mimpinya ada banyak orang yang menyerangnya, membawa pedang, membawa tombak, dan dia tidak bisa melarikan diri, tetapi Tuhan sendiri menjaganya. Jadi dari penglihatan itu Santa Teresa merasa bahwa hanya pada Tuhanlah kita dapat bergantung, sehingga kita tidak dapat bergantung pada saudara, pada teman dekat, atau pada uh, orang-orang yang kita anggap dekat atau sangat dengan kita. Bagi Santa Teresa, anugerah-anugerah dari Tuhan ini adalah beban yang sangat berat karena dia merasa tidak pantas dengan dosa-dosanya dan perlu keberanian lebih untuk menerimanya. Karena Santa Teresa merasa dia lebih bisa menanggung cobaan-cobaan daripada harus menerima anugerah yang dirasanya terlalu baik dari Tuhan ini. Nah, di bab 39 ini diceritakan juga bahwa Santa Teresa mendapat pengetahuan tentang kebenaran Tritunggal Maha Kudus. Mungkin di bab 39 ini tidak begitu dijelaskan, tapi saya melihat itu dijelaskan di kesaksian-kesaksian Romo Evi. Nah, ini di setelah bab 40 ini sebetulnya ada kesaksian-kesaksian yang sebetulnya sangat bagus sih menurut saya, tapi belum ada yang bertugas itu untuk membaca.
Apakah perlu ditambah pertemuan selanjutnya? Jadi di kesaksian-kesaksian sepertinya Santa Teresa lebih banyak menulis tentang Tritunggal Maha Kudus ini. Kemudian bab 40. Nah, bab 40 ini Santa Teresa diberi pengertian akan kebenaran, termasuk kebenaran yang ada dalam kitab suci. Eh, Tuhan mengharapkan kita bahwa kita itu menerima kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab suci. Di sini ditulis bahwa tidak ada satu titik pun yang hilang dalam kitab suci. Mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah mengerti bahwa segala sesuatu yang tidak berkenan padanya adalah dusta atau sia-sia. Dan Santa Teresa sedih ketika melihat banyak orang yang masih berjalan dalam kegelapan. Termasuk saya ini, Santa Teresa pasti sedih melihat saya. Jadi mohon didoakan ya Santa Teresa. Santa Teresa diberikan pengertian tentang kebenaran. Kebenaran itu sendiri tanpa awal dan akhir. Semua kebenaran dan cinta tergantung pada kebenaran ini. Nah, ini di bab 40 ini saya tidak belum jelas mengerti tentang kebenaran ini. Maksudnya saya tidak begitu dong dengan kebenaran yang dijelaskan oleh Santa Teresa. Jadi nanti mohon penjelasannya Romo Eki. Kemudian Santa Teresa juga mendapatkan penampakan bahwa Santa Teresa diberi penampakan cermin. Dan di dalam cermin itu Santa Teresa melihat dirinya sekaligus melihat Tuhan. Dan Santa Teresa melihat Tuhan dalam setiap sisi dari jiwa kita. Jadi Tuhan ada dalam diri kita, seperti itu. Sebetulnya seperti mungkin yang dikatakan oleh Yesus ya, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita itu sebetulnya satu dengan Tuhan. Nah, eh, kalau manusia berbuat dosa itu seperti menutupi cermin, sehingga eh, keberadaan Tuhan dalam diri kita itu tidak tampak baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain yang melihat. Nah, kalau kita berbuat dosa itu seperti menutupi cermin, sedangkan setan berusaha memecahkan cermin itu. Mungkin maksudnya setan memecahkan cermin itu sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan dalam diri kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita itu adalah citra Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kita. Nah, ini mungkin akan lebih bisa dijelaskan oleh teman-teman yang sudah membaca Puri Batin, sedangkan saya belum. Ini sejalan dengan Santo Agustinus yang menyatakan bahwa ia mendapatkan Tuhan bukan di luar atau di dalam kesenangan-kesenangan, tetapi ia mendapatkannya ketika ia mencari di dalam dirinya. Santa Teresa juga memberikan nasihat pada orang-orang yang mendapatkan pesona ilahi. Bu Desi mungkin ini pada awalnya akan mengalami kebingungan karena kelemahan kodrati kita tidak dapat menanggung daya rohani dan imajinasi yang lemah. Nah, untuk orang-orang yang mendapat pesona ilahi ini, Santa Teresa juga mengatakan bahwa perlu adanya guru rohani untuk membicarakan pengalaman-pengalaman itu. Tapi bila sudah berusaha mendapatkan guru rohani tetapi tidak mendapatkan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya, karena Tuhan pun tidak meninggalkan Santa Teresa. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa Tuhan itu mencakup segala sesuatu dalam dirinya. Segala sesuatu, mungkin kalau ini saya jadi teringat bahwa melihat Tuhan dalam segala sesuatu ya. Jadi Tuhan itu, yaitu melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Santa Teresa juga mengibaratkan bahwa Tuhan itu seperti intan yang sangat jernih. Jadi kalau kita bayangkan intan itu kan mempunyai banyak sisi ya, mempunyai faset-faset yang sangat banyak, dan dia bisa menangkap semua bayangan. Karena sangat jernih, termasuk dosa-dosa kita itu tertangkap oleh intan ini. Sehingga Santa Teresa merasa sangat malu karena tidak bisa bersembunyi dari dosa-dosa kita. Dan dari dosa-dosa kita. Kemudian ketika bertemu Tuhan, Santa Teresa membayangkan bahwa akan timbul perasaan penyesalan yang sangat-sangat dalam. Karena uh, melihat dosa-dosa kita dan sangat menyesali dosa-dosa kita karena Tuhan sangat mencintai kita dan
mengerti, melihat kita sejatinya. Di bab 40 ini juga dijelaskan Santa Teresa takut kesukaannya berbicara dengan teman-teman yang Santa Teresa cocok secara rohani, termasuk kelekatan rohani. Jadi dia merasa bahwa jangan-jangan berdiskusi, berbicara dengan teman-temannya, bahkan membicarakan tentang Tuhan sendiri ini termasuk kelekatan rohani. Tetapi Tuhan sendiri menghiburnya dengan mengatakan bahwa itu akan lebih banyak membawa manfaat pada Santa Teresa. Dan di bab terakhir ini Santa Teresa sangat berhati-hati agar anugerah-anugerah yang diterimanya itu tidak tersebar luas pada masyarakat umum, dan bila itu tersebar luas, Santa Teresa berharap bahwa itu membawa manfaat bagi yang mendengarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya dari teman-teman dan Romo Eki. Bagus sekali, Dokter Nungki. Aduh, strenyuh saya. Tidak membiarkan tersesat ya. Ya, Ya, kan akan makanya meninggalkan 99 domba untuk mencari kita yang tersesat. amin. Berarti tidak akan membiarkan Dokter Nungki tersesat juga. Ya, betul sekali. Ini jadi tapi tadi yang dikatakan Dokter Nuki tadi bahwa memang walaupun Santa Teresa itu mendapatkan banyak pertentangan, kemudian banyak konflik rohani, tapi Tuhan tetap menyertai beliau dan juga Tuhan tetap memberikan penglihatan-penglihatan dan anugerah-anugerah kepada beliau. Dan anugerah-anugerah yang didapatkan Santa Teresa itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan termasuk itu bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat kita simpulkan dari apa yang telah dikemukakan Dokter Nungki tadi. Mohon sebelum yang lain memberikan tanggapan, Romo Eki mungkin akan memberikan tanggapan terlebih dahulu. Baik, Menunggi, terima kasih untuk satu summary yang dibagikan bab-bab terakhir. Ya, bab terakhir. Memang poin-poinnya tadi itu memang benar-benar power. Ya, sarikan dari bab 38. Hanya ada satu bab yang jeda rupanya, yang bab 37. Tapi itu dalam pembabakan secara umum, memang itu masuk dalam buah-buah atau efek dari hidup mistik Santa Teresa. Jika dikatakan pendirian biara itu juga kan sebetulnya bagaimana konkretnya bahwa seorang mistikus sejati itu dia tidak lagi menarik diri dari dunia, lalu mengabaikan keadaan, tapi justru sebaliknya itu makin mendorong dan membawa dia untuk berkontribusi dan terlibat dengan apa yang lingkungan dunia sekitarnya itu butuhkan. Dan ini yang menggerakkan Teresa juga. Dunia baginya lingkungan yang ingin dia berikan dirinya untuk berkontribusi adalah pertama-tama membarui cara hidup mereka di internal di Karmel itu. Jadi dari apa yang dibagikan ini sebetulnya memberi kita bekal praktis. Gitu. Bagaimana sejatinya kedekatan kita dengan Tuhan itu juga harus membawa kita juga untuk peduli dengan apa yang Allah pedulikan. Nah, karena kalau kita hubungkan dengan panggilan utama kita, kalau kita buka lembaran paling awal kitab suci itu kan manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan setelah manusia diciptakan, Tuhan tidak lagi menciptakan yang lain. Karena kita dilihat sebagai mahkota dari ciptaan. Sebagai mahkota dari ciptaan, tugas kita adalah meneruskan apa yang telah Allah mulai itu, tugas pemeliharaannya, dan seterusnya. Dan konkretnya, pemeliharaan itu salah satunya adalah juga dengan kita peduli dengan apa yang Allah peduli. Nah, kemarin bab-bab sebelumnya kita juga sudah melihat bahwa doa yang paling baik itu adalah doa dengan mata terbuka. Bukan secara harafiah, tetapi artinya semakin kita dekat dengan Tuhan, kita juga semakin dekat dengan kemanusiaan. Bukan kita berdoa lalu menutup mata, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar. Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa panggilan utama seorang mistikus, seorang yang punya kecintaan luar biasa dengan Tuhannya itu adalah juga untuk terlibat dengan apa yang menjadi karya dan pekerjaan. Dan ini yang Tresia ingin bagikan, sehingga tadi dikatakan
dalam bab 40 itu kan Teresa akui. Dia merumuskan dengan satu kalimat yang bagi saya ini baik sekali. Teresa katakan dia tuh jauh lebih sulit untuk menggambarkan anugerah-anugerah yang Tuhan telah lakukan itu daripada ketika dia berusaha untuk menjelaskan penghinaan-penghinaan yang dia sudah lakukan untuk Tuhan. Jadi satu cara pandang yang tetap bahwa makin maju tingkat kerohanian seseorang tuh makin dia menyadari bahwa banyak hal dalam dirinya itu kurang. Nah, saya malah berharap bahwa di bab-bab terakhir Teresa mungkin menggambarkan sesuatu yang lain, tapi ini semacam memberi kita fase bahwa perjalanan rohani itu memang dimulai dengan satu pengenalan diri, tapi pada akhirnya juga tujuan terakhir yang bisa kita capai adalah juga pengenalan diri. Makin kita mencari Tuhan, makin kita menemukan diri kita. Itulah analogi yang Santa Teresa juga yang sebetulnya mengulangi tradisi mistik sebelumnya, seperti dalam bahasa Santo Agustinus. Selama ini saya mencari Tuhan kemana-mana, tapi ternyata dia ada di dalam diri. Tuhan ada di dalam diri kita, dan dia menempati tempat terbaik yang dia sudah sediakan. Nah, jadi ini yang Santa Teresa sebetulnya mau menegaskan ulang, bahkan dia menempatkan di bab 40 ini. Nah, sehingga dia katakan kita tidak perlu pergi ke surga atau pergi lebih jauh dari diri kita sendiri. Karena Tuhan memilih hati kita, diri kita sebagai tempat kediaman. Sangat sejalan dengan ungkapan yang sangat biblis dari kata-kata Santo Paulus bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Saya merumuskan juga dengan ungkapan yang sangat unik dengan topiknya nanti yang buku yang khusus juga tentang puri batin itu. Sehingga apa yang menjadi cita-cita Santa Teresa sebetulnya perjuangannya untuk meyakinkan orang-orang itu untuk melihat dan menerima keadaan dirinya, karena apapun keadaan kita, karakter, kepribadian, itulah sarana-sarana perjumpaan yang Tuhan siapkan untuk berjumpa dengan Dia. Maka kita ketika menginginkan untuk menjadi seperti orang lain, seperti kita memaksa diri untuk memakai sarana yang belum tentu cocok untuk kita berjumpa dengan inti dari jalan mistik. Itunya di situ. Itulah mengapa jalannya sangat eksklusif, khas, sesuai dengan karakter, kepribadian, dan inilah yang Teresa meyakinkan kita. Semoga setelah membaca 40 bab dari buku hidup Santa Teresa ini, kita juga semakin menyadar bahwa sebagaimana Tuhan sudah berkarya dalam diri Santa Teresa, Dia pun akan merahmati kita dengan cara-cara yang khas untuk juga membawa kita lebih dekat di hati. Terima kasih Bu Nungki. Mungkin itu yang untuk sementara saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator, Bu Lisa. Enggak. Ya. Terima kasih sekali Romo, terima kasih sekali Dokter Nungki. Monggo kalau mau ada yang kita bahas lagi. Kalau yang tentang kebenaran itu gimana, Romo? Apa? Tidak dijelaskan lebih lanjut sama Santa Teresa yang Santa Teresa menerima pengetahuan tentang kebenaran. Oke, istilah kebenaran yang sering Santa Teresa sebut itu sebetulnya merujuk pada satu eh, itu bukan bicara tentang satu kebajikan seperti biasanya, itu bicara tentang pribadi. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Itulah kebenaran menurut Santa Teresa. Nah, sehingga ketika Santa Teresa katakan juga dalam buku Jalan Kesempurnaan, dia katakan kerendahan hati itu adalah berjalan dalam kebenaran. Jadi satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh untuk meraih kebenaran atau untuk sampai pada Kristus itu adalah dengan kerendahan hati. Bahkan Santa Teresa katakan kerendahan hati itulah yang mampu menarik atau menurunkan Sri Baginda dari tahtanya. Jadi, kerendahan hati kita lah yang membuat Tuhan itu bisa meninggalkan tahtanya, tempat kemuliaannya itu untuk mengangkat kita. Jadi itulah kata Santa Teresa, kerendahan hati adalah berjalan dalam kebenaran. Dan kebenaran bagi Santa Teresa bukan sekedar satu konsep, satu kebajikan, ya seperti kita kenal misalnya apa itu kebaikan, goodness, dan sebagainya. Kebenaran adalah pribadi.
Itulah yang Santa Teresa setuju. Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Apa urutannya jalan, kebenaran, dan hidup? Ketika kita menerima Kristus sebagai jalan, dialah jalan yang benar, membawa kita pada kebenaran, dan kebenaran itu adalah yang benar yang membawa kita pada kehidupan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Teresa maksudkan itu. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah pribadi yang dia tahu, mencintai. Kita juga diajak untuk maka ketika dikatakan ketika kita membuka kitab suci dan menemukan kebenaran, sebetulnya ketika kita buka lembar-lembar yang bisa jadi kusam atau berdebu yang jarang dibuka itu, tapi di dalamnya bersemayam kebenaran dan kita akan menjumpai pribadi melalui kata-kata kitab suci itu. Nah, dan inilah yang bagi Santa Teresa mengapa panduan utama bagi doa batin itu adalah teks kitab suci, karena kata-kata itu baginya adalah satu kebenaran, satu pribadi yang hidup, yang memang butuh untuk dijumpai, butuh diperlakukan sebagai seorang sahabat. Ya, di bab 8 kemarin kita melihat definisi doa batin menurut pendapatku adalah tidak lain dengan memperlakukan persahabatan. Dengan sesering mungkin berada sendirian bersama dia yang kita tahu mencintai kita. Begitu. So sweet ya Romo, keren itu. Makasih Romo. Gimana ini tanggapannya Dokter Iril, memberikan tanggapan Dok? Bagaimana tentang dinamika kita selama di grup, tentang bagaimana kita mempelajari buku hidup ini, ada pesan-pesan dan kesan-pesan dari Dokter Iril? Saya ingin menggarisbawahi sesuatu yang saya baca yang menarik di akhir-akhir bab ini, maksudnya bab terakhir buku ini. Ada beberapa hal. Ada yang pertama itu soal eh, godaan dari setan wujudnya. Jadi di situ ceritanya kejadiannya itu kan habis pemberkatan biara itu, kemudian pokoknya semuanya udah beres Ya, gitulah, udah disetujui akhirnya gitu. Nah, kemudian 4 jam sesudah itu tuh gereja di situ dibilang lalu muncullah serangan dari setan dalam wujud keraguan-raguan. Jadi saya rasa ini penting untuk saya ya, untuk mengenali kalau kita sedang melakukan sesuatu perjuangan menuju atau proyek ya atau karya yang itu demi kemuliaan nama Tuhan, dan kemudian adalah muncul kemudian ketakutan, keraguan, kecemasan, misalnya nih kita lagi mau bangun gereja atau kayak Trisha itu kita lagi mau bangun biara, nanti terus muncul nanti duitnya dapat dari mana ya, aku nanti bisa nggak ya memanage, terus ini nanti orang-orang kok pada menentang ya. Dan itu kan kalau kita rasakan mungkin sering kita alami ya sehari-hari ya. Jadi kayak meragukan diri sendiri gitu ya, atau meragukan apa ini akan berhasil apa tidak dalam dalam usaha kita untuk memperjuangkan sesuatu yang baik. Nah, itu dituliskan di situ. Jadi saya rasa ini, nah, yang penting kan di situ kan Tricia ini langsung menyadari, oh ini adalah sesuatu dari si jahat. Dan kemudian dia langsung melakukan action. Dalam hal ini kemudian ada contoh yang lain, dia mengalami kekeringan rohani atau apa kayak gitu, dia kemudian langsung berdoa pun nggak bisa dia, jadi dia udah nggak mampu untuk berdoa, jadi dia kemudian datang ke hadapan sakramen Maha Kudus, terus dia di situ aja, terus dia cuman bisa nggak bisa doa lagi, terus dia minta aja permohonan gitu, Tuhan tolong aku kayak gitu. Terus akhirnya Tuhan mengulurkan bantuan, terus itu semua dan tik, langsung hilang kayak apa namanya berubah gitu, langsung hilang tik, gitu ya. Jadi
kan kekuasaan Tuhan tuh yang maha besar, jadi setan itu kan sangat kecil gitu. Nah, buat saya ini kan mungkin sering ya kita itu lagi memperjuangkan sesuatu, kemudian lalu banyak nih apa namanya pikiran-pikiran negatif kayak gitu muncul. Nah, itu kita harus aware bahwa ini sesuatu yang jahat, jadi kita harus segera datang pada Tuhan supaya tidak merajai hal itu. Yang pertama, kemudian tadi udah diungkapkan juga di yang pakai latar belakang merah itu untuk awareness-nya itu. Jadi di situ kan dibilang jadi Tuhan itu kan Maha Kuasa, Dia akan menjaga kita. Jalan menuju ke surga itu adalah jalan yang lebar, kata Trisnya. Jadi jangan khawatir kalau kita berjalan di situ, itu harusnya tidak banyak jalan yang curam. Dan kalaupun kita kesandung, itu Tuhan akan segera menolong kita, mengulurkan tangan supaya kita tidak terjatuh dan meminta malaikat-malaikatnya supaya kita tidak hilang. Jadi jangan takut tersesat, Dr. Lisa. Mungkin ini bentuk Amin. kerendahan hatinya dia. Dia bentuk Santa kerendahan Teresa hatinya. kan Ini udah mulai mendekati Santa Teresa nih, Lisa ini. Oh, saya ini sesat orangnya, saya ini jahat. Sementara kita belum mampu bilang kayak gitu ya. Mohon maaf nih, siapa yang sesat nih? Kita nih yang sesat, bukan dia nih. Yang udah menuju jalan nih malah Dokter Lisa ini yang sering merasa diri sesat dan rendah hati nih, Ta. Kalau sesat itu Begini, gimana ya? Ya berarti kita kalau kita sesat makanya kita dicari ya. mungkin saya mau menambah refleksi di bab 38 ya. Di bab 38 ini Santa Teresa kan disuruh melepaskan sesuatu yang sudah diusahakan, padahal itu yang diusahakan itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, tapi Santa Teresa itu melepasnya dengan rela, dengan ikhlas gitu ya. Nah, kadang-kadang saya saat refleksi di bab 38 ini jadi teringat yang dikatakan Herin kemarin. Kalau kita melakukan perbuatan baik itu demi ego kita atau memang demi kemuliaan Tuhan atau memang demi kebaikan orang yang kita. Karena kadang eh, pengalaman saya kalau misalnya saya berbuat baik gitu ya, nolong orang misalnya, itu tuh seringnya tuh karena ego. Jadi ketika yang ditolong nggak mau tuh kita jadi mangkel gitu loh. Ditolong kok ora gelem ya. Jadi, nah dengan ini saya belajar melepas sih. Jadi apa? ah, Justru malah niat kita itu ya kita kalau niat tidak bukan ego kita ya kita jangan memaksakan gitu. Jadi sekarang saya jadi lebih nggak sering marah-marah sama pasien yang ngeyel-ngeyel. Jadi misalnya jadi ya kita em, berbuat seperti ini demi kebaikan. Kalau misalnya ditolak atau apa ya kalau kita sangat apa eh, terikat dengan ego kita pasti akan mangkel, kita akan gimana, tapi ya sudah belajar melepaskan lah.